Selamat pagi pemirsa, kabar Sumbaksel kembali menemani pagi Anda dengan menyajikan berbagai informasi dari Sumatera bagian selatan. Bersama saya Anggun Prisma, berikut kabar Sumbaksel selengkapnya. Pemirsa, Dapur Jaya Bersama yang berada di Desa Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan merupakan salah satu dapur terbaik dalam mengolah makanan untuk program makan bergizi gratis. Dapur Jaya Bersama siap mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Dapur Jaya Bersama yang berada di Desa Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan merupakan salah satu dapur terbaik dalam mengolah makanan untuk program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program pemerintah untuk para pelajar. Dapur Bersama ini memiliki tempat masak serta ruangan yang bersih dengan karyawan yang berjumlah 47 orang. Salah satu program makan bergizi gratis dari pemerintah Prabowo Gibran adalah memberikan makan gratis dan bergizi kepada para pelajar di seluruh Indonesia dengan pengolahan makanan yang higienis serta kebersihan tempat masak atau dapur. Salah satunya yakni Dapur Jaya Bersama yang berada di Desa Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin. Dapur Jaya Bersama ini adalah salah satu dapur untuk memasak dengan standar Badan Gizi Nasional yang sudah sesuai dengan aturan standar nasional. Memiliki 47 karyawan dengan mempunyai beberapa ruangan seperti ruangan pemanas, ruangan kemasan, ruangan loker, serta beberapa ruangan dan juga ruangan cuci piring yang cukup bersih. Dapur Jaya Bersama ini sudah 3 kali memberikan makanan bergizi gratis. Pertama sebanyak 1.700 paket makanan bergizi gratis, kemudian memberikan 2.523 paket makanan bergizi yang dibawa dengan menggunakan 2 mobil khusus. MBG ini diberikan kepada para pelajar untuk meningkatkan gizi dan kesehatan pada anak-anak sekolah seperti PAUD, tingkat pelajar sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, serta sekolah menengah kejuruan. Dapur Jaya Bersama ini sudah mensuplai 1.700 paket makanan bergizi gratis. Dengan adanya Dapur Jaya Bersama yang memiliki kebersihan dan terjamin dalam mengolah makanan bergizi bagi para pelajar, ini merupakan salah satu contoh bagi dapur lainnya dalam memasak makanan dengan standar gizi nasional. Sudah standar BGN sesuai dengan aturan nasional, sudah dilengkapi semua, terdiri dari ruang utama yaitu ruang komersial, kemudian ada lagi ruang masak, ruang pemotongan persiapan, ruang gudang, kemudian untuk karyawan kami ada ruang loker. Dan di samping itu kami juga menyediakan di belakang ada ruang untuk peristirahatan karyawan, dan ada ruang terakhir itu ruang cuci piring. Kami sediakan semua standar BGN nasional. Iya, untuk makanan sendiri Pak, apa aja nih makanan, jenis makanan yang kita bagikan kepada siswa-siswa ini? Kami untuk jenis makanan atau menu itu menurut ahli gizi kami setiap hari berganti. Misalnya hari Senin ayam, kemudian hari Selasa bisa ikan, dan hari berikutnya telur, dan ditambah dengan karbohidrat ataupun menu lainnya yang sehingga mencukupi gizi dari anak-anak. Ya, dalam satu hari Pak, itu berapa sekolah dan berapa banyak yang harus kita masak untuk para siswa nih satu hari? Kami baru beroperasi 3 hari, mulai dari hari Senin tanggal 1 September. Untuk hari Senin dan Selasa kami mendistribusikan 1.700 penerima manfaat, yaitu anak-anak siswa sekolah. Nah, kemudian pada hari ini tanggal 4 kami mendistribusi 2.523 penerima manfaat. Ya, ada berapa karyawan Pak? Total semua ada 47 yang bekerja di sini.
Bagian apa aja itu Pak? Untuk bagian masak kita ada 10, kemudian bagian persiapan ada 5, bagian cuci piring ada 16, bagian pembersihan 10, dan 1 tukang bersih, 4 sopir, dan keamanan 1. Semoga masa depan anak bangsa menjadi masa depan Indonesia Emas 2045, investasi untuk masa depan bangsa. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Bentuk nyata kepedulian Polri demi meningkatkan swasembada pangan demi membantu warga meringankan beban, petugas Polres Musi Banyuasin bersama Polsek Sangadesa dan Bulog memberikan bantuan beras murah di pelosok desa. Untuk menuju desa terpencil, aparat kepolisian berjibaku melewati jalan berlumpur sejauh puluhan kilometer demi membantu kesejahteraan warga. Bentuk nyata kepedulian Polri demi untuk menuju desa terpencil, aparat kepolisian berjibaku melewati jalan berlumpur sejauh puluhan kilometer demi membantu kesejahteraan warga. Aparat kepolisian Polres Musi Banyuasin yang dipimpin langsung oleh Kapolres Muba AKBP Godparwas Rosinaga didampingi Kapolsek Sangadesa Ibtu Joharman dan Kanit Reskrim Ibda Heripita berjibaku melewati jalan berlumpur demi menuju desa Ulak Embacang, Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Polri bekerja sama dengan Bulog menyalurkan beras murah kepada warga serta menjual beras SPHP demi menstabilkan pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya di wilayah desa terpencil yang jauh dan sulit dijangkau oleh akses transportasi. Sebanyak 1.200 karung beras berisikan 5 kg yang sebelumnya dijual dengan harga Rp59.000, kini warga hanya membeli dengan harga Rp45.000 saja dengan subsidi dari PT Wana Potensi Guna atau WPG. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu 3 Agustus 2025 dihadiri oleh ratusan warga, khususnya masyarakat desa Ulak Bacang. Selain dihadiri langsung oleh Kapolres Muba AKBP Godparwas Rosinaga dan Kapolsek Sangadesa Ibtu Joharman, Kanit Reskrim Polsek Sangadesa Heripita juga dihadiri oleh Kabaklok Kompol Eko Susanto, Kasat Binmas AKP Beni Oki, Kompol Eko Susanto, Kasat Binmas AKP Beni Okimu, Kasih Humas Ibtu Hutahaan, Sekcam Sangadesa Naheruna, Babinsa Sarka sendiri, anggota Polsek Sangadesa, serta Kepala Desa Ulak Bacang Nurdin. Gerakan pangan murah ini merupakan salah satu wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat dalam mendukung stabilitas pangan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan bahan pokok khususnya beras dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala Desa Ulak Bacang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Kabupaten Musi Banyuasin beserta Bapak Kapolsek Kecamatan Sangadesa yang telah membantu warga kami untuk tebus murah beras dari Bulog dan juga bantuan untuk umroh gratis untuk marbot Masjid Al-Istiqomah Desa Ulak Bacang. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga amal ibadah Bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mendoakan semoga Kapolres dan Kapolsek seluruh jajaran sehat selalu, murah rezeki, panjang umur dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan kami sini ke Desa Ulak Bacang ini untuk mendistribusikan pangan murah, beras SPHP. Ini adalah menjadi program Bapak Presiden untuk Polri membantu Bulog mendistribusikan beras tersebut. Yang selama
selama ini kita laksanakan di tingkat kecamatan, namun ada hal yang perlu kita pertimbangkan, masalah jarak. Jarak dari desa ini ke kecamatan dan ke kabupaten cukup jauh, sehingga apabila warga yang datang untuk mengambil beras SPHP itu alangkah tidak efektif dan tidak efisien, sehingga kebijakan saya selaku Kapolres mendorong mendekatkan beras ini ke desa-desa, ke lokasi-lokasi yang terpencil, yang sulit dijangkau. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini bisa lebih meringankan beban masyarakat kita. Untuk beras yang disalurkan di sini berapa ton Pak jumlahnya? Hari ini kita distribusikan beras SPHP di desa ini sebanyak 6 ton. 6 ton, jadi warga bisa dapat, satu warga itu 2 karung atau sekitar 10 kilo. Bisa lebih berarti Pak dari 2 karung Pak ya? Kemungkinan bisa lebih nanti, tapi kita prioritaskan bagi warga yang sudah dapat kupon. Nanti manakala masih ada sisa, silakan nanti dikoordinir oleh Pak Kades, mana warga-warga yang belum dapat kupon tapi sangat membutuhkan. Kami menghimbau kepada warga, ini pembagian beras SPHP ini adalah untuk meringankan beban warga. Saya minta tolong jangan sampai dijual kembali. Jangan dijual kembali. Beras ini untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ajang kompetisi boxing Lubuk Linggau Fight Night berlangsung spektakuler. Dalam ajang pertarungan bergengsi kali ini tampil para fighter-fighter tangguh dari Sumsel, Jambi, dan Bengkulu. Inilah suasana pertarungan bergengsi dari para fighter-fighter muda berbakat di ajang kompetisi Lubuk Linggau Fight Night 40. Kompetisi boxing ini digelar selain mencari bibit atlet boxing, juga digelar dalam rangka HUT Bayangkara ke-79 tahun 2025 dengan tema Polri untuk Masyarakat. Gemuruh sorak-sorai penonton menggema memadati ballroom The Winda Hotel Lubuk Linggau, di mana ajang kompetisi boxing ini berlangsung. Sejak lonceng pertama dibunyikan, terlihat fighter dari sudut merah dan biru saling unjuk kemampuan dalam teknik pukulan yang memukau penonton. Kompetisi boxing yang menjunjung tinggi sportivitas ini pada partai puncak atau partai utamanya menampilkan fighter terbaiknya, yaitu Alvin dan Ilham dalam duel spektakuler. Sementara itu, Wali Kota Lubuk Linggau Rahmat Hidayat menyambut baik dengan digelarnya ajang kompetisi boxing kali ini, dan kedepannya akan mengagendakan serta mensupport secara penuh kegiatan seperti ini. Alhamdulillah pada malam hari ini Fight Linggau Club sudah melaksanakan event di Kota Lubuk Linggau, sudah yang keempat, dan bisa mendatangkan atlet tidak hanya di wilayah Sumsel, tapi mendatangkan juga di wilayah Jambi dan Provinsi Bengkulu. Insya Allah dengan kegiatan positif seperti ini dapat meningkatkan olahraga boxing di Kota Lubuk Linggau, dan ini akan kita masukkan di agenda Linggau Juara, yang mana dari Kota Lubuk Linggau, Arwin ZA, Diki Pangestu, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin menginap di hotel mewah dengan fasilitas lengkap, Anda dapat menginap di Hotel Opa Palembang. Anda penasaran bagaimana fasilitas Opa Hotel Palembang? Berikut liputannya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa, sekarang saya berada di Opa Hotel. Apa saja sih fasilitas di Opa Hotel ini? Ayo ikuti saya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di lobi Hotel Opa. Ayo kita temui General Manager Opa Hotel. Ikuti saya yuk, apa saja yang
dipromosikan yang ada di Opa Hotel ini? Ayo ikut saya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak, selamat datang di Opa Hotel Palembang. Saya dari TV One Pak. Oh iya. Melihat Opa Hotel di Kota Palembang yang terkenal. Apa saja sih fasilitasnya? Ya, Ibu selamat. Untuk hotel sendiri Pak, berapa kamar yang kita siapkan sejauh ini Pak? Nah, kalau kamar kita tuh ada sekitar 71 kamar. Dan 2 di antara itu kamar yang paling familiar dan paling laku di sini Pak, namanya jacuzzi. Jacuzzi suite room itu di mana itu ada tempat mandi dengan whirlpool, uap yang sangat menyehatkan. Dan juga ada kamar eksekutif, ada juga kamar deluxe, dan juga ada kamar premier di sini punya kita. Nah Pak, yang menarik, kenapa sih dibilang kamar jacuzzi Pak? Oh iya. Apa itu Pak? Nah, kamar jacuzzi ini sangat unik loh Pak, karena settingannya juga kita buat itu bisa untuk keluarga, bisa juga untuk ramai-ramai sama teman, karena ada 3 ruangan besar. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, ada ruangan tempat berendam ya Pak, mandi-mandi, itu cukup luas. Dan itu dilengkapi dengan air panas, ada busa yang memandang langsung ke Kota Palembang. Nah, kelasnya Pak? Kelasnya kamar sendiri? Kelasnya itu namanya suite room, jacuzzi suite room. Berapa kelas di sini Pak? Oh, di sini kita ada 4. Ada 4 kelas. Untuk rate rata-rata kamar Pak? Kalau rata-rata harga kamar untuk Kota Palembang kita pasti yang terbaik. Kita mulai dari harga 400.000 dan sampai ke harga 1.500.000. Dengan mewahnya kamar hotel ini Pak. Iya. Fasilitas apa yang sudah kita sediakan untuk tamu? Fasilitas yang sudah pasti seperti lainnya hotel terbaik yang ada di Kota Palembang Pak. Kita lengkapi dengan spesifikasi fasilitas kamar, kamar yang lengkap. AC, buat tidur yang empuk, terus kondisi ruangan yang kita sangat berbeda Pak. Kita ada juga kamar kita yang lengkap dengan tatami. Tatami itu fasilitas yang di negeri Jepang sana. Ya, ada ruangan mereka bisa duduk bersila dan untuk ada event-event tertentu di kamar. Di luar kapasitas kamar Pak, apa saja yang kita sediakan di lingkungan khususnya di OPA ini apa Pak? Nah, kita ada bicara tambahan lagi yang sudah sangat melegenda Pak, itu namanya Octopus Spa. Octopus Spa Men Health itu saat ini kita khusus pria dulu. Kita ada bisa kita siapkan, kita buka antara jam 11 siang sampai jam 11 malam. Dan dia itu ada Hedon Club, Club and Lounge, ada karaoke, ada lounge, dan juga kita ada fasilitas biliar, dan juga untuk menikmati beberapa minuman-minuman yang disediakan oleh bartender terhebat kita. Dan yang pasti kita juga punya fasilitas untuk nge-gym, sauna, mandi air dingin, mandi air panas Pak, kita punya di sini. Super komplit kita. Termasuk juga kita punya ruang meeting. Ruang meeting ini kita muat sekitar 300 orang dan terbagi dengan 3 bagian ruangan. Itu kita buka bisa lebih besar, kalau kecil juga bisa muat 20 sampai 60 orang. Nah masyarakat, bila Anda ke Kota Palembang jangan lupa menginap di Opa Hotel yang berada di Jalan Mayor Salim Sekip. Saya Samsul Rijal mengucapkan selamat pagi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kabar Sumbaksel hari ini. Saya Anggun Prisma dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.